ada wanita dan wanita itu ngelambain tangannya. Dia nggak lihat ada wanita di belakang dia. Pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan ini adalah kisah ganjil, di mana saya akan menceritakan kembali pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di sekitar kita. Nah, cerita hari ini datang dari seseorang bernama Irwan. Dan katanya ini adalah pengalaman mistis yang tidak akan pernah ia lupakan. Katanya ia pernah membonceng sosok kuntilanak. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah ganjil berikutnya. Kisah ini terjadi sudah cukup lama, sudah 15 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, Irwan sedang bekerja di sebuah perusahaan yang letaknya ada di Tamrin, Jakarta Pusat. Pada saat itu, Irwan pulang kantor sekitar jam 5:30 sore dan dia pulang naik motor. Tapi karena kebetulan juga Irwan tuh baru pindah rumah yang tadinya ada di Pancoran, sekarang rumahnya ada di daerah Cibubur. Nah, kalau misalnya dia langsung pulang jam 5:30 sore ke rumah, biasanya jalanan tuh masih agak ramai. Jadi kalau misalnya emang naik motor tuh dia males jadinya kalau langsung pulang. Makanya dia memutuskan untuk mau pergi dulu ke Pancoran dan nongkrong dulu lah sama teman-temannya sambil nunggu jam agar jalanan sudah agak sepi. Dan pada saat udah sepi barulah dia pulang ke rumah. Sebenarnya hal ini udah setiap hari Irwan lakukan setelah pulang kantor. Jadi memang dia selalu ke Pancoran dulu, nongkrong nunggu jalanan sepi baru pulang ke rumahnya. Akhirnya Irwan pun naik motor dari kantor ke Pancoran dan kira-kira dia sampai di Pancoran pukul 7 malam. Nah, di situ dia bertemu dengan teman-temannya, dia ngobrol, ngopi, makan. Pokoknya sebenarnya intinya untuk nunggu jam sudah mulai malam agar jalanan sepi. Mereka ngobrol, dan tiba-tiba mereka ngobrolnya sampai lupa waktu. Pas Irwan lihat jam, wah udah jam 11:30 malam. Langsung dia mikir, udah deh, udah kemalaman nih, pulang aja deh sekarang. Akhirnya Irwan pun pulang, dia pamit ke teman-temannya dan dia mau arah balik. Karena sebenarnya dari Pancoran ke Cibubur itu masih cukup jauh. Jadinya emang perjalanan pun sebenarnya akan panjang. Irwan pun jalan naik motor dan Irwan tuh udah hafal jalan. Jadinya biasanya kalau dia ke Cibubur itu kan ada jalan yang protokolnya. Tapi karena dia udah hafal jalan, dia lewat jalan yang motong. Itu lewat Jatiwarna. Nah, jalanan Jatiwarna pada 15 tahun yang lalu, tepatnya 2006, itu tuh emang masih sangat sepi. Jadi jalan masih gelap, masih kecil, belum ramai seperti sekarang. Akhirnya Irwan pun naik motor, dia udah sampai nih di daerah Jatiwarna. Nah, sampai di Jatiwarna, itu ada bundaran
Dan di bundaran itu tuh masih ramai, jadi masih ada tukang-tukang ojek, masih pada ngumpul, warung-warung masih buka, orang-orang yang jualan pun masih ada di bundaran itu. Masih banyak lalu lalang motor dan mobil juga. Irwan ngelewatin bundaran itu dan kira-kira di jarak 100 meter dari bundaran, dia lihat ada wanita di situ berdiri di pinggir jalan. Jadi saat dia udah lewatin bundaran lurus, ada wanita dan wanita itu ngelambain tangannya. Jadi dia manggil gitu, menyuruh untuk Irwan sebenarnya berhenti. Irwan ngeliat kiri kanannya, kebetulan di jalan itu nggak ada motor, nggak ada mobil. Jadi emang dia kebetulan lagi sendiri aja di jalanan itu. Pas dia lihat wanita itu ngelambain tangan, Irwan bilang, dia manggil gue kali ya. Akhirnya Irwan pun samperin. Karena emang gak ada siapa-siapa selain Irwan di jalan itu. Ketika akhirnya dia samperin, dia lihat wanita itu. Mukanya cantik, manis. Rambutnya pun panjang, hitam, lurus, sepinggang kira-kira panjang rambutnya. Wanita itu pakai baju putih, kaos putih oblong polos, dan dimasukkan ke dalam celana jeans. Jadi yang pakaiannya tuh kayak pakaian orang yang baru pulang kerja. Karena kebetulan di belakang wanita itu ada pabrik. Jadi Irwan pikir wanita itu tuh baru pulang dari pabrik, mau pulang gitu. Akhirnya Irwan pun lihat, Irwan nanya, "Mbak, mau kemana?" Wanita itu pun jawab, "Saya mau kesini mas." Wanita itu menyebutkan salah satu daerah yang kebetulan Irwan pun ngelewatin searah. Irwan menjawab, "Oh, searah nih mbak. Mau bareng aja gak?" Wanita itu bilang, "Tapi ngerepotin gak nih bang? Saya gak enak nih kalau ngerepotin." Nah, Irwan pun bilang, "Udah gak apa-apa mbak, ikut aja." Akhirnya wanita itu pun mau naik ke atas motor bareng Irwan. Tujuannya emang mau nebeng karena searah. Saat wanita itu naik ke atas motor di belakang Irwan, Irwan udah mencium suatu aroma. Tapi pada saat itu dia belum tahu aroma itu apa. Dia hanya berpikir, wah, ini cewek wangi nih, pakai parfumnya enak baunya. Padahal sebenarnya yang dia cium adalah aroma melati. Tapi dia belum sadar. Dia hanya berpikir, wangi aja parfum. Akhirnya mereka pun jalan di atas motor dan sepanjang perjalanan mereka ngobrol. Ngobrolnya pun seru. Mereka saling bertanya, abis ngapain, baru pulang. Jadi Irwan bertanya ke wanita itu, "Baru pulang mbak?" Wanita itu pun bilang, "Iya, baru pulang kerja dari pabrik tuh." Nah ternyata dugaan Irwan bener. Itu cewek emang baru kerja di pabrik dan baru pulang. Nah tanyalah, ngobrol. Wanita itu pun tetap bertanya pada Irwan, "Baru pulang juga?" Iya, Irwan ceritain dia kerja di Tamrin. Pokoknya saling bertukar pikiran lah. Dan Irwan pun merasa asik juga nih ngobrol sama cewek ini. Karena nyambung terus ngobrolnya, asik sepanjang perjalanan di atas motor. Nah, jalanan di Jatiwarna itu emang kecil, sempit lah. Jadi jalanannya tuh ada banyak polisi tidurnya. Jadi di belakang motor Irwan ada mobil dan bisa dibayangkan ya, kalau mobil lewatin polisi tidur kan agak naik jadinya tuh. Pada saat naik jadi nyenter, kayak kesannya ngedim ke si Irwan. Dan karena emang di jalan itu ada banyak polisi tidurnya, jadinya Irwan merasa ini mobil di belakang kok kayak ngedim terus ya. Padahal sebenarnya emang karena ada banyak polisi tidur aja. Karena Irwan merasa terganggu nih kayak ngedim-ngedim terus, Irwan nengok ke spion motornya. Irwan lihat, iya ternyata ada mobil. Tapi yang bikin Irwan kaget, pada saat dia lihat spionnya, dia nggak lihat ada wanita di belakang dia. Jadi nggak ada sosok wanita, padahal mereka tuh masih ngobrol posisinya. Irwan pun ngerasa motor yang dia bawa tuh ada beratnya. Jadi dia tetap merasa masih seperti membonceng seseorang. Tapi pas dia lihat spion, kok nggak ada. Berkali-kali di jalan dia lihat spion untuk mastiin lagi, benar-benar nggak ada. Tapi pada saat itu Irwan juga takut untuk nengok ke belakang untuk benar-benar mastiin, karena dia juga ada
firasat di hatinya yang berkata, kayak kalau nengok ke belakang terus bener-bener gak ada, bisa celaka nih. Jadi dia tetap dengan santai, berusaha berpikir positif terus, dia tetap jalan di atas motor. Dan karena Irwan udah merasa ada yang aneh, tapi dia tetap tidak mau menunjukkan gelagat anehnya, dia buka omongan lah ke wanita ini. Mbak, masih jauh gak? Wanita itu pun jawab, enggak, deket lagi kok. Pokoknya ntar ada masjid, belok kanan. Irwan bilang, oke. Mereka masih jalan di atas motor. Temulah nih, ada masjid bener. Belok kanan, sesuai dengan arahan si wanita itu. Saat belok kanan, Irwan ngeliat ada gang. Dan wanita itu pun mengarahkan untuk masuk ke gang itu. Gangnya tuh sempit, kecil, dan emang cuma muat motor doang. Dan di gang itu gak ada lampu sama sekali. Jadi satu-satunya penerangan itu cuman lampu motor si Irwan. Irwan nanya lagi, yang ini mbak gangnya? Wanita itu bilang, iya lurus aja, ntar di situ ada rumah saya. Ya udah, Irwan pun memberanikan dirinya juga. Irwan pun masuk ke gang itu dan dia lihat kiri kanannya tuh kebon. Jadi gak ada apa-apa, cuman kayak terlihat kebun biasa aja lah. Dan di ujung gang itu ada rumah, benar. Jadi dia nanya, yang itu mbak rumahnya? Iya yang itu. Akhirnya Irwan pun lurus, nyusurin gang itu dan nyampe lah di depan rumahnya. Irwan melihat rumahnya seperti rumah pada umumnya, 2 tingkat, temboknya warna putih, pagarnya warna hitam, terlihat ya seperti rumah biasa saja. Akhirnya pada saat sudah sampai, wanita itu turun dari motor. Irwan nengok, oh bener nih, ceweknya masih sama yang tadi dia angkut. Wanita itu bilang, makasih ya udah dianterin. Irwan pun bilang, iya sama-sama. Pada saat Irwan mau balik ke rumahnya, wanita itu manggil, mas mau mampir dulu gak ke rumah? Ngopi. Irwan dalam hatinya tuh bingung sebenarnya. Dia sebenarnya udah tahu sosok ini aneh karena gak kelihatan di spion, tapi terlihat wujudnya benar-benar nyata. Rumahnya pun terlihat sangat nyata dan diundang masuk. Tapi karena pada saat itu Irwan besok pagi harus ke kantor lagi dan hari juga udah sangat malam, Irwan pun bilang, gak usah mbak, saya besok masih ada aktivitas, saya pulang dulu aja. Irwan pamit. Wanita itu pun mempersilahkan, ya udah, makasih ya bang. Akhirnya Irwan pun keluar dari gang itu dan jalan balik untuk ke rumahnya. Kira-kira perjalanan dari gang itu tadi sampai ke rumahnya masih 4 kilo lagi lah. Dan di perjalanan Irwan pun masih mikir, tadi bener gak ya? Tadi bener gak sih? Tapi dia mau menghilangkan saja pikiran itu. Dia pulang ke rumah, dia mandi, dan dia siap-siap mau tidur. Tapi sebenarnya masih ada pikiran yang mengganjal dia. Karena dia penasaran, itu wanita bener ada atau enggak sih? Dan kalau misalnya emang bener ada, dia kira-kira bakal ketemu lagi atau enggak sama wanita itu. Karena emang dia bakal selalu ngelewatin jalanan di Jatiwarna itu. Akhirnya dia pun langsung tidur aja, gak mau mikirin lebih panjang lagi. Dan keesokan paginya dia siap-siap mau berangkat ke kantor. Kira-kira pukul 6 pagi dia jalan mau ke kantor dari rumahnya. Di perjalanan tiba-tiba dia merasa penasaran sama gang yang kemarin dia masukin untuk nganterin si wanita itu. Dia nyusurin jalan, dia inget nih patokannya tuh kemarin ada masjid, katanya belok kanan. Nah, Irwan pun nyusurin jalan, dia lihat, wah ini nih masjid yang kemarin. Dia ikutin jalan, dia belok kanan, dia lihat mana ya gang yang kemarin dia masuk. Saat dia udah nyampe di tempat itu, dia kaget banget dan dia sebenarnya agak gak percaya sama apa yang dia lihat. Ternyata gak ada gang sama sekali di tempat itu. Dan tempat itu sebenarnya adalah kuburan. Dia lihat gak ada gang, cuman kuburan. Jadi satu jalan itu kuburan semua, luas, dan gak ada gang buat masuk sama sekali. Kemarin dia itu masuk
ke dalam kuburannya, yang sebenarnya padahal gak ada jalan. Jadi rumah yang dia sampai anterin letaknya benar-benar di dalam kuburan, dan sebenarnya memang gak ada jalan sama sekali. Berarti kebun yang dia lihat pun itu sebenarnya kuburan. Dia lihat, waduh, batu nisan, dia lihat apa, ini benar-benar kuburan masalah, emang ramai kuburannya. Dia pun pas ngeliat itu kuburan, dia langsung bener nih, berarti kemarin emang bukan sosok manusia. Dia pun akhirnya langsung jalan balik ke kantor, dia tinggalin aja tuh kuburan dengan sebenarnya perasaan yang masih menggantung. Dia masih punya banyak pertanyaan dalam hatinya karena dia merasa itu wanita sebenarnya baik juga, gak ngapa-ngapain, dan dia juga masih bisa pulang dengan selamat. Akhirnya Irwan pun menceritakan cerita ini ke teman-temannya yang emang di Jatiwarna juga rumahnya. Irwan cerita, tahu gak sih kemarin gue nganterin cewek pulang tapi di spion ceweknya kagak ada. Dan teman itu menjawab, lah lu baru sekali kayak gini. Ternyata memang di daerah Jatiwarna itu wanita itu sudah cukup terkenal dan banyak yang sudah menjadi korban wanita itu. Jadi banyak yang suka nganterin pulang dan ternyata memang gak ada sosok manusia sama sekali. Bahkan katanya ada orang yang pernah nganterin pulang juga, sama persis ceritanya, tapi bedanya orang ini mau masuk pada saat ditawarkan masuk, dan pagi-paginya orang itu bangun dan ada di atas kuburan. Padahal yang dirasa orang itu seperti masuk ke rumah dan gak sadar, tiba-tiba pas sadar udah di atas kuburan. Irwan pun masih belum percaya tuh sebenarnya. Berarti emang udah sering nih cewek ini begini. Dan temannya pun menjawab, iya udah sering. Dan ditanya balik, cakep kan ceweknya? Manis kan? Rambut panjang, pakai baju putih. Dan deskripsinya sama persis sama yang Irwan lihat. Akhirnya Irwan pun udah bilang, ya udah deh. Berarti memang sudah ada sosok wanita itu di situ. Dan berdirinya tuh selalu sama di depan pabrik yang kurang lebih masih deket juga di bundaran Jatiwarna. Irwan nanya, itu cewek ada namanya gak sih? Dan temannya dia jawab, waktu itu dia memperkenalkan namanya Leni. Tapi pernah juga di kisah lain ada yang bilang namanya Aisyah. Tapi kebetulan waktu itu si Irwan emang pas jalan di atas motor, Irwan gak nanya namanya siapa. Jadi emang Irwan gak tahu, tapi dari cerita yang beredar, wanita itu menyebutkan namanya tuh beda-beda. Akhirnya setelah mendengar cerita itu, Irwan pun sebenarnya masih sangat bersyukur karena dia masih pulang dengan selamat. Dan untungnya memang tidak ada kasus di mana wanita itu sampai menjatuhkan korban. Jadi emang yang paling parah cerita yang Irwan tahu, wanita itu pernah sampai ada orang yang nginep bangun-bangun di atas kuburan. Tapi Irwan belum tahu kalau misalnya ada yang sampai nggak selamat. Nah, kira-kira dari kejadian itu sekitar 3 bulan kemudian Irwan ngelewatin jalan yang sama dan Irwan ketemu lagi sama sosok wanita itu. Di bundaran Jatiwarna, lurus lagi depan pabrik. Ada wanita itu pakai baju putih, celana jeans, berdiri depan pabrik. Pada saat dia ngelihat, Irwan langsung tutup helmnya. Dia nggak mau terlihat ngelihat itu wanita. Dia ngelihat wanita itu masih ngelambai-lambain tangan, tapi Irwan gas terus motornya. Dia nggak mau bertatap muka dengan wanita itu. Saat Irwan udah lewatin, dia nengok kaca spionnya, udah nggak ada wanita itu di spionnya. Berarti memang benar itu wanita selalu tidak nampak di kaca spion. Tapi kalau dilihat dengan mata sendiri, itu kelihatan wujudnya dan benar-benar seperti manusia yang cantik. Itu dia tadi pengalaman mistis yang dirasakan oleh Irwan. Kalau misalnya menurut saya sendiri, teori saya mengatakan kalau wanita itu bisa jadi adalah sosok korban yang pernah diperkosa. Dan saat meninggal, makanya dia suka genit dan suka minta tebengan ke cowok-cowok yang lewat ke jalan itu. Tapi menurut kalian sendiri, sebenarnya
siapakah sosok wanita ini? Kalau misalnya kalian tahu atau ada teori lain, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Itu dia tadi cerita pengalaman dari Irwan. Kalau pemirsa ganjil ada cerita atau pengalaman mistis, pemirsa dapat mengirimkan cerita kalian di DM Instagram kami di @ganjilmisteri, dan saya akan membawakan cerita itu pada episode kisah ganjil selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah ganjil berikutnya. Saya Krista Kalista, terima kasih dan selamat malam.